Pada sore hari yang tenang di akhir September, Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengunjungi Kampung Bokem yang terletak di Merauke, Provinsi Papua Selatan, untuk meninjau langsung hasil dari program optimalisasi lahan yang telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Ditemani oleh penyuluh pertanian, bendahara Gapoktan, dan kepala kampung, Maijen Rizal menyaksikan perkembangan pertanian yang telah maju pesat setelah adanya program bantuan tersebut. Sebelum program ini dijalankan, masyarakat Kampung Bokem hanya mampu mengelola 100 hektar lahan. Namun, berkat bantuan dari pemerintah, kini rencana luas lahan yang dikelola mencapai 295 hektar. Dengan adanya perbaikan saluran irigasi tersier, para petani kini bisa memanen hingga 2 hingga 3 kali setahun, di mana setiap hektar mampu menghasilkan 2 ton beras. Artinya, Kampung Bokem mampu memproduksi sekitar 600 ton beras setiap kali panen. Maijen Rizal menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga memberikan stimulus sebesar Rp900.000 per hektar untuk mendukung masyarakat dalam memperluas lahan pertanian mereka. Dalam jangka panjang, program ini bertujuan untuk mencetak 1 juta hektar sawah di Merauke, yang diharapkan dapat menjadikan Merauke sebagai pusat produksi beras bagi Indonesia. Sore itu, sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat terlihat jelas telah membuahkan hasil yang luar biasa, memberi harapan baru bagi ketahanan pangan di Papua Selatan dan Indonesia secara keseluruhan. Pak Kampung, itu gimana kabar sawah kita? Kan Bokem sudah dapat bantuan optimalisasi lahan. Iya. Nah, progresnya bagus? Bagus. Oh. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah sudah membantu olah lahan dan kami sekarang sudah tanam. Oh, alhamdulillah. Dulu luasan tanahnya tanam sebelum tanam berapa? Dulu sekitar 100 hektaran. 100 hektar aja? Iya. Kalau sekarang ini luas lahan yang Opla bantu kita untuk garap sampai sudah tanam ini 295 hektar. Wow, udah 3 kali lipatnya, Mas. Iya. Udah 300% ya. Luar biasa ya. Kita lihat sama-sama ya Pak Kampung? Boleh. Oh. Sebelum kita lihat, bagusnya kita bertukar topi dulu. Oh gitu? Iya. Oh, mantap. Oke, Jadi Pak saya Kampung. punya ini saya berikan buat Bapak. Oke. Bapak punya. Ini juga buat Pak Kampung. Oke, Pak Kampung. Makasih Pak Kampung. Oke, sama-sama. Pantes nggak gua nih pakai ginian ya? Ya, pantas. Pantes ya? Wih, mantap. Oh. Kayak ondo api sih dia. Ya. PPL bisa aja. Jadi ondo api. Jadi ondo api. Mana siri kita? Oh, Aku ada. coba makan siri dulu. mau kahos? Iya. Ada kahos. Ya, ya, Pinang siri ini kan permen karetnya orang Papua nih. Itu gula-gula. Gula-gula permen kan? Oh. Kokokran. Keripik Papua. Oh. Gitu. Mbak Eva, Iya, Komandan. jadi program pemerintah itu baik dari Kementerian Pertanian untuk masyarakat Papua khusus yang di Merauke ini, salah satunya adalah program optimalisasi lahan. Nah, ini optimalisasi lahannya salah satunya adalah ini, Mbak Elsa. Yang sebelah kiri kita ini adalah pembangunan saluran tersier berupa kegiatan konstruksi, Mbak. Nah, kegiatan konstruksi ini tujuannya untuk memperbaiki saluran-saluran air untuk memastikan kepada para petani yang ada di Merauke supaya ketersediaan airnya cukup, Mbak. Iya, iya. Yang dulunya mereka panen hanya 1 kali panen dalam setahun, dan apabila ada saluran tersier maupun sekunder yang disiapkan oleh pemerintah ini, maka mereka bisa tanam 2 kali ataupun tanam 3 kali, sehingga bisa panen 2 kali maupun panen 3 kali panen. Benar.
Di musim kemarau ini ya. Ya Mbak, begitu Mbak. Iya Pak, terbantu sekali masyarakat. Sangat terbantu masyarakat. Nah, hasil laporan dari Mbak Novi, PPL, itu dinyatakan 1 hektar rata-rata 2 ton mereka. 2 ton. Nah, kalau 2 ton, sekali panen di sini luasannya sampai 295 hektar, berarti kan sudah hampir 600 ton untuk wilayah Bokem sendiri, betul ya Pak Kampung ya? Nah ini yang luar biasa. Nah yang kedua, selain kegiatan konstruksi, programnya adalah kegiatan bantuan optimalisasi lahan, yaitu olah lahan. Olah lahan ya. Nah olah lahan ini, mohon maaf, olah lahan yang ada di sebelah kiri kita ini bantuan pemerintah memberikan bantuan dana berupa stimulus, yaitu setiap hektarnya untuk mengolah lahannya itu diberikan anggaran Rp900.000. Tujuannya untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada petani-petani untuk mau mengolah lahan yang lebih luas lagi. Nah kan sayang, banyak lahan-lahan di sini yang dulu pernah dicetak sawah, tapi tidak dioptimalkan, Mbak, dengan menjadi lahan pertanian. Nah, ini sayang. Nah, makanya kami hadir ke sini, kami membuka program optimalisasi lahan itu di sekitaran Kota Merauke, di 6 distrik, 6 distrik ini apa ya? itu 40.000 hektar. Luar biasa ini. Nah, bayangkan kalau Iya. 40.000 hektar, panennya 1 hektar Bisa 600 setara 2 ton minimal, ton ya. atau 3 ton saja. Itu kan 40.000 kali 2 atau kali 3 udah 80.000 ton untuk Merauke saja. Nah ini kan luar biasa. Nah ini program pemerintah, semuanya tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Termasuk nanti program kita akan mencetak 1 juta hektar lahan itu, Pak, Iya, jadi di Merauke. proses 1 juta hektar itu ada juga opla yang sembari mempersiapkan. Betul, 1 juta Mbak. hektar ini, Betul ada proses sekali, di Mbak. kota ini ya, Betul, Kak. Mbak. Jadi istilah kalau anak kecil dia lahir kan nggak mungkin bisa langsung lari, Iya, benar. tapi pelan-pelan merambat dulu, baru nanti sudah pinter, baru dia lari. Itu juga sama seperti kegiatan nanti cetak sawah 1 juta hektar, begitu Mbak. Terbukti asas manfaatnya juga di Kampung Bokem ya Bapak. Iya, Ya. Mbak. Tadi saya mendengarkan percakapan Bapak dengan Bapak Kepala Kampung. Ya. Demikian. Oke. Itu Mbak, mungkin nanti kita Mbak bisa tanya langsung ke Pak Kampung, apa hasil dan manfaatnya dari kegiatan oplah sendiri, mungkin Mbak. Iya Bapak, tadi saya sudah dengar penjelasan dari Bapak Komandan Iya. tentang kita punya kegiatan yang didampingi oleh Bapak Komandan juga dari pertanian setempat. Bapak, ini untuk asas manfaatnya yang Bapak sebagai kepala kampung untuk masyarakat Kampung Bokem ini seperti apa Bapak? Apakah memang ada peningkatan untuk ekonominya sendiri Bapak? Iya. Jadi kami di Bokem ini sangat berterima kasih, bersyukur yang mana pemerintah sudah membantu kami, membantu membongkar yang tadinya lahan ini lahan tidur, lahan yang tidak berpenghasilan. Pemerintah mereka bantu kita bongkar. Sekarang sudah ditumbuhi tanaman padi. Begitu. Untuk hasilnya sendiri bagaimana Bapak? Untuk hasilnya ini untuk sementara kami masih padinya masih hijau. Jadi kami ada usaha untuk mengairi dia supaya kemudian kalau dia sudah berbuah menghasilkan hasil sehingga kita bisa panen. Ya, ini baik Begitu. sekali untuk penghasilan untuk kelompok Ya. di kampung ya Bapak ya. Untuk ini Bapak, kemudian kan kita juga lihat bahwa untuk Kabupaten Merauke, petani-petani lokal salah satunya memang yang nampak saat ini Kampung Bokem ya. Siap, Dengan program oplanya juga. Betul. Ya. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana di luar sana juga Bapak izin di kampung-kampung lainnya. Semoga dengan program pemerintah ini didampingi, Betul, Mbak. kemudian bisa menjadi energi positif juga, Betul, Mbak. menularkan hal-hal baik untuk Betul. kampung-kampung lokal lainnya Iya. Bapak. Untuk itu Betul, Mbak. kita izin Bapak Betul. bisa memberikan himbauan, mengajak juga untuk kita punya saudara-saudara
kita namek-namuk dong semua supaya memanfaatkan lahan tidur tadi Ya, tuh Bapak. Karena kita memang punya betul. tanah nih sangat luas, bagaimana mengelolanya saja nih Bapak. Jadi untuk saudara-saudara khusus di pesisir pantai di Kabupaten Merauke ini dan sekitarnya, kalau boleh lahan yang tadinya lahan tidur itu, lahan yang tidak berpenghasilan itu, kita bongkar, kita jadikan lahan sawah. Kita bisa bercocok tanam padi di situ maupun tanam pisang, tanam kelapa dan lain-lain, ubi-ubi macam petatas, kaladi, ubi kayu. Lebih bagus kita tanam itu tanaman-tanaman itu di atas kita punya tanah sendiri daripada tanah itu kita jual. Kami akan hilang hak kalau kita jual tanah itu. Yes. Alangkah baiknya dengan adanya program pemerintah Opla ini, kami persilahkan mereka masuk di kami punya lahan-lahan atau dusun hak wilayah, mereka bongkar, mereka ciptakan lahan sawah untuk kita. Mereka cuma bantu bongkar, iya dah. Bukan mereka mau ambil kita punya hak. Mereka cuma bongkar. Contohnya seperti yang ini. Sekarang bukti ada. Mereka bantu kami untuk Buat persediaan air Persediaan buat air, parit. Iya. Itu atas persetujuannya kami, pemilik-pemilik hak wilayah yang ada di tempat. Kalau kami tidak mengizinkan, berarti mereka juga tidak berani membongkar. Contohnya buat parit seperti ini juga mereka tidak akan berani. Karena tanpa seizinnya kita, pemilik-pemilik hak wilayah. Kalau boleh saudara-saudara jangan jual tanah. Tidak boleh. Kalau boleh kita tanam tanaman berupa padi, kelapa, pisang dan lain-lain untuk menghidupi kita dan kemudian kita punya anak cucu generasi berikut yang nanti akan datang. Kalau dari sekarang kita jual tanah, kemudian nanti kita punya anak cucu akan melarat atau menderita di atas negeri sendiri. Seperti itu. Minta maaf kalau saya kasar, tegas dengan saya punya kata-kata. Tapi kalau kita tidak mau mulai dari sekarang, nanti kemudian kita punya anak cucu akan menderita. Kita memulai dari sekarang untuk menyejahterakan kita punya anak cucu di kemudian hari nanti. Seperti itu. Langkah-langkah itu sekarang dari awal yang kita harus ambil. Kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan dari kami sendiri. Khususnya nok ihe marindani mihe, nok ipake nok ihe. Khususnya marindani. Makan yabat tamatoreba. Ingat anak cucu di kemudian hari. Seperti itu. Mungkin begitu, selamat sore. Iya, Mungkin kita ada yang mau bisa lihat ditanya kan lagi. dulu. Nah, Kita lihat dulu baru. Ini, Dep hasil ini. inilah Ini hasil. baru ya hasil. Dari lahan tadinya lahan tidur, Lahan tidur ya. Iya. dibongkar. Pemerintah bantu kita. Mereka juga bantu kita benih. Sehingga sudah tumbuh. Padinya sudah tumbuh. Dan bukan di sini saja. Masih ada beberapa titik lokasi lagi yang ada sementara mereka usaha dan tumbuh tanaman itu, padi itu. Bukan di sini, di satu titik ini saja. Masih ada di sekitaran sini lagi. Di Sokata ada, di Yonde ada. Kita ada bongkar di situ. Awalnya lahan tidur, lahan yang tidak berpenghasilan, tetapi ketika ada pemerintah bantu kita dengan program Opla ini buktinya. Dan kami masyarakat di dalam Kampung Bokem juga berterima kasih. Sangat bahwa yang tadinya lahan ini kotor, tidur, ditumbuhi rumput, sudah tumbuh padi. Izin Komdan, Kakak, izin Bapak Kampung. Iya. Jadi minta maaf ya sebelumnya saya pakai bahasa kayaknya. Boleh. Bahasa Marinnya. Saya juga masih orang Marin. Saya dari Kampung Wambi, Distrik Okaba. Nama kami makana ayo gehe. Aku nama makan ayo gehe nama meningkat mini rasa aku ndahe bokem ndahe. Aha. Meningkat sih. Meningkat sih. Jadi iti samu istekana ni pa masyarakat go selagi sambanem ko go kepala kampung igih ko Aha. masyarakat bisa tekana makan sembarang tep tanah poleba. Iya. Karena itu mamu sogi. Kapa opo ago ipe wanangga ipe Menangga ipe. peta gol. Aha. Karena kapa opo amu poleba makan wanangga
Jamin dapat ya. Jamin dapat, betul. Maksudnya kembali anim milah anim kok. Ya, Jadi betul. petagol. ihe juga masyarakat ihe milah mendai ihe mendake og kasis ago yoha awa ihe nama pemerintah aneka hina rato dan bantu kita mai hakut make susahi. Jangan malas-malas. Tapi nama mendap nagan. Ago he akas tie he no ke beto. Yaret ke. Memang no yaret anim kanono. Paningga nanggo epe. Yaman ke. Yaman anim ke. Kalau untuk paningga nanggo epe yaman anim hake. Tapi kalau untuk domago mau taka. Peta. Ya anik mendap nagan. Ago ado akas tie he kosaika. Ipna oge hetago no mian zakut samurai. Berarti selalin. Selalin. Petago. Jadi ya ke bapak kampung meninggal mau batu ge hetago. Ada dari bantuan dari maksudnya pemerintah. Jadi untuk bapak kampung pesan masyarakat tuh tihe bagaimana caranya kita kerja sama-sama. Ya. Harus kompak. Jangan mestinya TKHT malas-malas EP. Iya. TKHT kamu malas, biamu kamil tamu. Biamu kali kamu. Tali kan meninggal daripada beras kami beli kan ya, kosaika. Malahan hasil keringat sendiri kan. Nama buka hiyo. Aku nama buka hiyo. Iya. Biamu itu ke. Biamu itu hetago. Itu kan. Bulan nambah panen. Ya, dalam bulan mungkin 3 bulan kan. 3 bulan. Tis. Nah panen, biamu beli. Biamu dibeli beras. Kan kamu kan jual. Ya. Kamu jual kan uang kayo toh. Uang. Jadikan uang lagi begitu. Petagol bapak kampung. Selamat sore khusus katanya. Meninggal khusus. Iya baik, terima kasih Bapak Kepala Kampung, Ibu Penyuluh, kemudian juga untuk Bapak Komandan yang mana luar biasa sekali ya. Saya sebagai anak Malin juga sangat tersentuh dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini benar-benar nyata pelayanan yang dilakukan. Bapak Kampung tadi menjelaskan juga bahwa dan bukan hanya bicara tapi kita sudah lihat bersama di tempat ini apa yang sedang dilakukan oleh kampung sendiri, masyarakat langsung ini sangat bermanfaat. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Kabupaten Merauke dan juga Bapak Komandan dan semua tim yang ada. Dan harapan kita semua bahwa kita berharap mendoakan Bapak Kepala Kampung sukses di Kampung Bokem sehingga ini bisa menular ke kampung-kampung lokal lainnya sehingga memang apa yang disampaikan tadi bahwa kita punya negeri ini, kita punya daerah ini, anak-anak Malin tidak malas-malas tapi anak-anak Malin tidak jual tanah juga tapi memanfaatkan tanah yang ada untuk mengelolanya, untuk menghasilkan, untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dari Kampung Bokem, saya Elsie Titi Halawa bersama Bapak Majen Ahmad Rizal Ramdhani, Kasatgas Pangan, dan saya Kepala Kampung Bokem. Dan Penyuluh Pertanian Kampung Bokem Distrik Merauke. beserta Bapak izin boleh menyapa dulu. Ya. Ini kita punya bapak-bapak yang Bapak ada petani. di kampung aktif ya. Iya. Petani dari Kampung Bokem. Ya kan Bapak? Saya Pak Bendahara Kampung Bokem. Ya dengan Namet. Jadi nok saf relatif fosi basik-basik wambil kano. Petagol. Namik. Basi. Iya, dari tempat ini kita mengucapkan terima kasih dan harapannya kita akan berjumpa lagi di live info kejadian Kota Merauke. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakut Bekai, Izakut Kai, satu hati, satu tujuan.